kiss for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini saya ingin membahas soal yang sudah saya berikan pada pertemuan sebelumnya. Dari koreksi yang sudah saya lakukan ternyata belum ada yang benar, makanya saya rasa perlu untuk dibahas. Pada pertemuan sebelumnya, kalian saya tugaskan untuk menentukan akar dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 28 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat ini saya minta untuk ditentukan akarnya dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode pemfaktoran, metode melengkapkan kuadrat sempurna, dan metode rumus kuadratik. Nah, harusnya dengan menggunakan ketiga metode tersebut akan menghasilkan akar yang sama. Harusnya gitu ya. Kalau misalkan ada yang tidak sama, nah itu yang perlu dicek ulang. Nah, untuk yang pertama kita bahas dulu bagaimana sih caranya menentukan akar dari persamaan kuadrat ini dengan menggunakan metode pemfaktoran. Kalau menggunakan metode pemfaktoran berarti ini kita faktorkan, ini kita buat 2 kurung. Karena x kuadrat berarti difaktorkan jadi x dikali x. Kemudian kita tentukan angka berapa kali berapa sih ketemunya negatif 28. Karena negatif berarti nanti positif negatif atau negatif positif. Kemudian kita tentukan angka berapa kali berapa ketemunya 28. 28 itu kan bisa 1 dikali 28 atau bisa juga 2 dikali 14 atau bisa juga 4 kali 7. Di antara ketiga opsi ini kita pilih yang mana? Nah, untuk memilih kita perhatikan yang tengah ini. Yang tengah angkanya kan 3 ya. Jadi kita cari di antara perkalian ini yang selisihnya 3 yang mana? Kalau ini kan selisihnya 27 ya. Ini selisihnya 12 dan ini selisihnya 3. Nah, jadi ini yang kita pilih. 4 sama 7. Karena negatif berarti kan positif, negatif, atau negatif positif. Yang kita kasih positif yang mana, yang negatif yang mana. Nah, kita lihat angka yang ada di tengah ini, yang di depannya variabel x. Karena ini tandanya negatif, berarti angka yang banyak, angka yang besar, kita kasih tanda negatif. 4 sama 7 besar mana? Besar 7, berarti 7-nya yang negatif, 4-nya yang positif. Untuk mengetahui apakah pemfaktoran yang kita buat sudah benar atau belum, coba kita cek. X dikali X, hasilnya kan X kuadrat ya. X dikali negatif 7, hasilnya apa? Iya, negatif 7X. Kemudian 4 dikali X, hasilnya kan positif 4X. Negatif 7X ditambah 4X berarti hasilnya iya negatif 3X. Sudah cocok. Yang terakhir 4 dikali negatif 7 hasilnya negatif 28. Nah, berarti pemfaktorannya sudah benar. Kalau pemfaktorannya sudah benar gimana? Ya berarti tinggal gini. Jadi X ditambah 4 sama dengan 0 atau X dikurangi 7 sama dengan 0. Karena yang kita cari adalah akar dari persamaan kuadrat, berarti X-nya ya. Berarti ini X sama dengan positif 4, pindah ke ruas kanan jadi negatif 4. Yang sebelah kanan sini jadinya X sama dengan negatif 7, pindah ke ruas kanan jadi positif 7. Nah, sudah ketemu, jadi akarnya adalah negatif 4 dan 7. Mudah ya? Berikutnya kita tentukan akar dari persamaan kuadrat tersebut dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Tadi persamaan kuadratnya adalah di sini
X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 28 sama dengan 0. Karena kita gunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna, berarti nanti ruas kirinya kita buat menjadi fungsi yang dalam bentuk kuadrat sempurna. Caranya gimana? Langkah pertama ini. Negatif 28-nya kita pindah ke ruas kanan. Jadinya kita dapatkan X kuadrat dikurangi 3X sama dengan negatif 28 pindah jadi positif 28. Mungkin ada yang tanya, kenapa sih Bu harus dipindah? Supaya nanti kita mudah dalam membuat yang ruas kiri ini menjadi bentuk kuadrat sempurna. Berikutnya, ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan dengan bilangan, di mana bilangan itu merupakan kuadrat dari setengah koefisien X. Berarti ini. X-nya ini koefisiennya adalah negatif 3, berarti ini negatif 3 dibagi 2, setengahnya ya, kemudian dikuadratkan. Negatif 3 dibagi 2 kuadrat, berarti negatif 3 dikali negatif 3 hasilnya 9, 2 kuadrat hasilnya 4. Jadi nanti ruas kiri ditambah 9/4, ruas kanan juga ditambah 9/4. Sehingga kita peroleh X kuadrat dikurangi 3X ditambah 9/4 sama dengan 28 ditambah 9/4. Mungkin ada yang tanya gini, Bu, boleh ya di ruas kiri dan ruas kanan ditambahkan dengan bilangan? Jawabannya boleh, asalkan bilangannya sama ya. Kemudian kita faktorkan sehingga nanti akan menjadi kuadrat sempurna. Yang ruas kiri ini kita faktorkan. Karena kuadrat sempurna berarti pemfaktorannya harus sama ya. Yang ini kiri dan kanan harus sama. X kuadrat berarti X dikali X, kemudian 9/4. 9/4 itu kan tadi kita peroleh dari ini, negatif 3/2 kuadrat. Nah, berarti ini negatif 3/2 kan kuadrat ya, berarti dikali dengan negatif 3/2. Coba kita cek, X kali X kan X kuadrat. X dikali negatif 3/2 itu kan negatif 3/2X, kita lihat sini. Kemudian negatif 3/2 dikali X juga negatif 3/2X. Negatif 3/2X dikurangi 3/2X hasilnya negatif 6/2X. Negatif 6/2 itu kan sama dengan negatif 3X ya. Jadi sudah cocok ini. Kemudian negatif 3/2 dikali negatif 3/2 tadi kan kita hitung 9/4. Jadi X kuadrat dikurangi 3X ditambah 9/4 ini bisa kita faktorkan menjadi X dikurangi 3/2 dikali X dikurangi 3/2 alias X dikurangi 3/2 kuadrat. Berikutnya yang ruas kanan kita jumlahkan biasa, karena pecahan berarti harus kita samakan penyebutnya. Ini jadinya 4. Karena ini 28, berarti ini jadi berapa? 28 kan artinya 28/1. Berarti 4 dibagi 1, 4. 4 dikali 28 hasilnya 112. Yang ini tetap ya, ditambah 9. Jadi, kita dapatkan yang ruas kiri X dikurangi 3/2 kuadrat, itu sama dengan ini. 112 ditambah 9 kan 121/4. Karena ruas kirinya masih kuadrat, berarti kita akarkan ya. Kuadrat diakarkan, kuadratnya hilang. Jadi kita peroleh X dikurangi 3/2 itu sama dengan akar dari 121/4. Yang ini diakar, kuadratnya hilang, yang ini diakar. Akarnya berapa? Akar dari 121/4 itu kan bisa positif, bisa negatif.
Positif negatif berapa? 121 di akar ketemunya 11, 4 di akar ketemunya 2. Jadi bisa positif 11/2 atau negatif 11/2. Yang ruas kirinya masih sama ya. Berikutnya berarti kita dapatkan X dikurangi 3/2 itu sama dengan yang positif ya, positif 11/2. Sehingga X-nya adalah 11/2, negatif 3/2 pindah ke ruas kanan jadi positif 3/2. 11 ditambah 3 hasilnya 14/2. Jadi hasilnya 7. Nah, 7 ini sebagai X1. Berikutnya untuk X2-nya kita pakai yang negatif. Jadi kita punya X dikurangi 3/2 itu sama dengan negatif 11/2. Jadi X itu sama dengan negatif 11/2, negatif 3/2 pindah ke ruas kanan jadi positif 3/2. Negatif 11 ditambah 3 hasilnya negatif 8 ya, per 2. Negatif 8 dibagi 2 hasilnya negatif 4. Jadi X2-nya negatif 4. Nah, sudah ketemu. Jadi akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah 7 dan negatif 4. Jelas ya? Berikutnya, kita tentukan akar dari persamaan kuadrat tersebut dengan menggunakan rumus kuadratik. Persamaan kuadrat yang akan kita tentukan akarnya tadi gimana? X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 28 sama dengan 0. Coba masih ingat enggak rumus kuadratik seperti apa? Ya, rumusnya gini. X1, X2 adalah min B plus min akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Berarti kita tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Dari persamaan kuadrat ini berarti kita peroleh A sama dengan 1, karena A adalah angka di depannya X kuadrat. Sedangkan B-nya adalah negatif 3, karena B adalah angka di depannya X. Dan C-nya adalah negatif 28, karena C adalah konstanta yang tidak ada variabelnya ya, negatif 28. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Negatif B, B-nya negatif 3, berarti negatif ketemu negatif jadinya positif 3. Plus min akar B kuadrat, B-nya negatif 3 kuadrat dikurangi 4 dikali A, A-nya 1, C-nya negatif 28. Dibagi 2, A-nya 1. Kita hitung, jadi kita punya 3 plus min akar negatif 3 kuadrat, hasilnya kan 9 ya. Negatif 4 dikali 1 hasilnya negatif 4, negatif 4 dikali negatif 28 hasilnya positif. Ya, 112. Kemudian dibagi 2. 9 ditambah 112 hasilnya, ya hasilnya 121. Berarti 3 plus min akar 121 per 2. Kita lanjutkan. Berarti X1 2-nya adalah 3 plus min akar 121 itu kan 11 ya. 11 per 2. Nah, kalau sudah begini tinggal kita hitung X1-nya berapa. X1-nya adalah 3 ditambah 11 per 2. Kita pakai yang plus ya. 3 ditambah 11, 14 dibagi 2 hasilnya 7. Untuk X2-nya kita pakai yang negatif, berarti 3 dikurangi 11 per 2. 3 dikurangi 11 hasilnya negatif 8 dibagi 2 hasilnya negatif 4. Nah, sudah ketemu bahwa akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 28 sama dengan 0 adalah 7 dan negatif 4.
Gimana? Paham ya? Oke, saya rasa cukup pembahasan soal mengenai cara menentukan akar dari persamaan kuadrat. Semoga sedikit yang saya bagikan ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.